ya. Ini adalah satu-satunya wanita yang bisa mengalahkan Fir'aun, teman-teman. Kalau kalian ingat Fir'aun, ya ini adalah Ibu Sarah. Ini adalah istri dari seorang nabi. Tanpa saya sebut namanya, kalian juga pasti kalau ini bisa melihat ya. Ini kecantikannya luar biasa. Rambutnya pun juga ikalnya ikal sangat cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada kalian yang selalu support Mr. X ya. Apalagi yang sudah datang ke rumah Mr. X bertamu. Saya ucapkan banyak terima kasih karena kalian jauh-jauh, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Barat, dari Kalimantan ya. Bahkan sampai ada yang menunggu Mr. X itu pulang dari luar kota karena mengurusi suatu banyak hal, dan rela menunggu hingga 4 hari sampai 5 hari untuk berjumpa dengan Mr. X. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih atas support ya, atas dukungan kalian ya. Ada juga yang sakit terus datang hingga menunggu Mr. X ya. Ini saya ucapkan banyak sekali terima kasih, dan juga saya selalu berharap untuk yang sakit itu segera disembuhkan ya. Kepada ya, kita hanya bisa berharap kepada Allah semuanya, teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita memang sedang sakit ya, teman-teman ya, kita sudah berobat ke sana kemari belum disembuhkan, mungkin memang belum jodohnya gitu, teman-teman. Karena sehat, waras, penyakit itu adalah jodoh dari Allah, teman-teman. Mungkin juga penyakit itu diberikan oleh Allah kepada kita karena kita di masa lalu memiliki banyak kesalahan seperti itu, teman-teman. Ini kenapa Mr. X berada di lokasi ini ya, teman-teman. Ini bisa dikatakan, ini mohon maaf sekali ya, ini tanah ini agak sedikit tidak terurus ya. Ini tanah Mr. X pribadi. Jadi memang karena Mr. X itu terlalu sibuk ya di luar kota, di sini ya, bahkan ketika di rumah pun untuk istirahat sangat sedikit ya. Jadi untuk mengurusi tanah Mr. X sendiri itu memang sangat susah, teman-teman ya, waktunya ya. Kalau untuk memerintahkan, bahkan untuk memerintahkan orang pun tenaga Mr. X itu agak sedikit susah, apalagi untuk mencari orang untuk berkebun itu memang sekarang lumayan susah, teman-teman. Ini kenapa Mr. X berada di tanah Mr. X sendiri ya. Ini tanah Mr. X beli waktu masih bujangan, teman-teman ya, masih bujangan ya. Ini sudah sangat lama sekali ya. Mr. X aja menikah udah 7 tahun ya. Bahkan ini sangat lama. Waktu pertama kali Mr. X belajar bisnis ya, ini pertama kali. Dan kenapa Mr. X di sini? Karena ini menyangkut tentang mimpi gitu, teman-teman. Udah 1 minggu lebih, bahkan Mr. X berada di luar kota pun dimimpikan hal yang sama, teman-teman. Mr. X disuruh datang ke tempat ini, ke tanah Mr. X sendiri ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan ini adalah petunjuk ya. Tapi yang dimimpi Mr. X itu, Mr. X itu dijumpai seorang wanita yang sangat cantik ya. Saya nggak tahu sangat cantiknya itu di dunia nyata itu seperti apa. Yang jelas di mimpi itu dia sangat cantik. Kenapa Mr. X bilang is very very beautiful gitu, sangat cantik? Ini karena raut wajahnya sampai tidak bisa dilihat oleh Mr. X waktu di mimpi, karena pancaran cahayanya itu cerah putih gitu, teman-teman. Dan Mr. X sampai nggak bisa melihat wajahnya itu seperti apa. Biasanya itu karena wajahnya itu terlalu cantik atau gimana, kalau di dalam mimpi, mungkin di dunia nyata ya perpadatannya itu nggak bisa secantik yang di alam mimpi ya. Karena di alam mimpi itu biasanya itu wajah sesungguhnya. Kalau di alam nyata itu hanya perwujudan seperti itu, teman-teman ya. Dan ini yang saya rasakan kayak sudah ditunggu, tapi
saya belum bisa melihat ya, soalnya ini tanah cukup luas juga ya. Ini sampai ke sana, Mas Evi coba di sensor di syuting ke sana. Ini tidak terlihat apa-apa ya, malah rumputan, hanya ada rumputan ya. Iya, ini terakhir kali juga Mister X hanya menanam beberapa pohon singkong ya, sampai tingginya seperti ini teman-teman. Ini sangat tinggi ya. Ini karena Mister X itu nggak ada waktu untuk memanennya, harusnya ini sudah dipanen. Tapi ini beberapa sudah kosong, mungkin dipanen oleh orang sini, nggak apa-apa. Yang penting bisa dimanfaatkan oleh mereka ya. Ya maupun dijual maupun diapakan, nggak apa-apa sih, terserah. Yang penting uangnya, misalkan mereka mengambil hasil panen di sini, bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka ya, kayak mungkin buat beli susu, beli popok ataupun apa, nggak apa-apa. Mister X ikhlas. Dan sebenarnya kalau ada yang mau mengurusi tanah ini juga nggak apa-apa sih. Yang penting jangan alih sertifikat gitu teman-teman. Kalau mau menggarap ya silahkan, boleh kok. Daripada tanahnya ini kosong kayak gini, rumputnya tinggi-tinggi, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi teman-teman di sini tuh karena Mister X sudah sangat akrab dengan lokasi ini ya, dari Mister X bujang hingga sekarang ya. Ini di tempat sini tuh damai, jadi nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang kayak mengutak-utik, merusui ya dari alam goib itu, nggak ada, damai semuanya. Makanya tanaman Mister X itu kayak subur kayak gini, tinggi-tinggi banget kan. Jarang sekali ada yang tanaman singkong sampai setinggi ini. Ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketinggiannya bisa dilihat teman-teman. Ya, saya aja hanya seberapa. Ini pasti dalamnya itu sudah sangat besar ya teman-teman. Astagfirullah. Bentar teman-teman, ini handphone saya terasa panas sekali. Ini ada energi yang sangat kuat ini. Makin kesana kok makin panas teman-teman. Iya. Ini ada energi yang sangat kuat yang mempengaruhi jangkauan dari frekuensi handphone teman-teman. Ini sangat panas ini. Kita kesini Mas Evi. Ini berpengaruh ini di frekuensi handphone ini. Assalamualaikum. Di mana? Di mana kamu? Kenapa Mas Evi? Itu putih-putih daun pisang atau apa itu Mister? Atau pohon apa atau apa itu? Bentar ya. Astagfirullah. Itu dia Mas Evi. Astagfirullah. Jadi ini perwujudan. Dia menunduk Mas Evi. Karena ini di dunia nyata nggak bisa melihat wajahnya. Karena jika saya melihat wajahnya itu, nanti mata kita bisa rusak. Di mimpi aja nggak bisa melihat wajahnya. Ini rambutnya pun cantik ya teman-teman ya. Ini mungkin kalau di kamera saya nggak tahu, itu rambutnya agak sedikit ikal ya, kayak keriting-keriting gimana gitu, agak sedikit ikal ke bawah. Ini cantik lah. Waalaikumsalam. Punten. Siapa nama kamu? Sarah. Maaf. Sarah siapa? Apa? Saya nggak salah lihat, nggak salah dengar. Astagfirullah. Saya mohon maaf juga
perkataan saya itu tadi agak sedikit lancang. Jika memang benar Anda itu Sarah, saya mohon maaf. Sebenarnya iya. Nanti teman-teman saya jelaskan nanti ya. Ini soalnya kayak agak sedikit penting sih. Insya Allah. Menunduk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Badan saya jadi tambah segar ini Mas Evi. Apa dia mentransfer sesuatu, Mister? Iya, dia memberikan sesuatu dan dia juga memberikan gambaran kepada saya, teman-teman. Ini mohon maaf, saya nggak pantas untuk berada di dekat dia. Ya, ini adalah satu-satunya wanita yang bisa mengalahkan Fir'aun, teman-teman. Kalau kalian ingat Fir'aun, ya ini adalah Ibu Sarah. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Dia adalah wanita yang satu-satunya bisa membuat Fir'aun tak bergerak, tak berkutik. Ya, ini karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kuasanya dia. Ya. Jadi dia masuk ke alam mimpi saya. Itu dia sengaja ingin menjumpai saya, dan tadi kenapa dia menyentuh kepala saya? Jadi dia itu mentransfer sebuah bacaan. Ini bacaan yang saya rahasiakan, ya. Ini sangat berguna. Kata beliau ini berkata kepada saya, karena saya mempunyai anak, dia pun seorang wanita. Jadi anak saya itu katanya itu akan diberi karunia yang khusus. Nah, dia menyampaikan kepada saya, dan saya harus sering membacakan ayat tersebut ya kepada anak saya. Ketika anak saya tidur, katanya harus dielus-elus kepalanya lalu dibacakan itu ya. Bahkan ketika anak saya sudah menghafal, dia itu harus membacanya sendiri dan harus di dalam hati, tidak boleh ada, bahkan iblis pun mendengar tidak boleh. Jadi cara agar iblis tidak mendengar padahal dia di sekeliling kita hanya ada satu, teman-teman ya. Sebelum membaca itu kita ambil air wudhu, nah baru kita boleh membaca itu, maka kita akan terlindungi dari lingkaran iblis. Ini bacaan yang sangat fatal. Ini bacaan yang dia lakukan kepada Fir'aun hingga dia itu tidak bisa bergerak. Ya. Jadi ini adalah istri dari seorang nabi. Tanpa saya sebut namanya, kalian juga pasti kalau ini bisa melihat ya. Ini kecantikannya luar biasa. Rambutnya pun juga ikalnya ikal sangat cantik. Ya, kayak habis dari salon malah ya, ikalnya kayak di ini pakai catok. Mungkin kalau di kamera saya nggak tahu. Saya merasa nggak pantas. Nggak apa-apa. Baik. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi saya juga perlu bantuan engkau untuk membungkam mulut saya ketika saya kondisi tidak sadar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi tadi yang saya lakukan itu teman-teman, saya membungkam mulut saya dengan bacaan itu, dan tangan saya, kedua tangan saya sudah saya bungkam. Jadi ketika mungkin ada orang yang tidak baik kepada saya ataupun memberikan obat atau obat yang bikin saya setengah sadar atau halusinasi, kan ada juga ya. Ketika kita sedang minum, tiba-tiba ada obat yang kayak gitu masuk, saya jadi nggak sadar, saya menulis ataupun ditanya, ya, maka saya nggak akan pernah bisa menulis ayat tersebut, dan juga tidak bisa mengucapkan ayat tersebut, pasti akan terhenti, ya, ketika itu dilakukan, ya, meskipun saya kondisi terpaksa tidak bisa, ya, yang hanya bisa saya kasih tahu itu adalah saya dan anak saya, karena anak saya usianya baru 4 tahun, ya. Jadi hanya saya bacakan di dalam hati kepada anak saya. Ketika nanti memang anak saya usianya mungkin sudah mulai balik, baru akan saya, ataupun otaknya sudah mulai nalar, baru akan saya pelajari untuk dia. Pasti dia datang ke saya tidak langsung ke anak saya, ada tujuannya. Ataukah mungkin anak saya belum siap atau gimana, saya belum tahu teman-teman. Iya, baik. Jadi gini ya teman-teman ya. Punten. Ya. Jadi kalau saya harus melewati di hadapan dia pun, saya harus permisi gitu. Kayak saya nggak enak. Saya sudah ditolong, saya nggak enak. Jauh-jauh engkau datang kemari, dari surga engkau datang kemari. Astagfirullah, hanya ingin. Oh gitu. Jadi kalau di rumah saya, kau muncul di rumah saya, nanti semua barang elektronik akan banyak yang rusak. Oh, seperti itu. Yang paling parah? Oh, ya. Jadi teman-teman, kalau dia muncul di sekitar rumah, ya, semua barang-barang elektronik, ya, jangan-jangan handphone saya rusak lagi. Nggak apa-apa. Karena semua kayak handphone saya pun terasa sangat panas tadi ya. Semua yang menggunakan sinyal, ya, menggunakan jaringan transmisi sinyal, itu akan menjadi panas dan rusak. Makanya nanti kayak TV, apalagi di rumah itu ada CCTV juga dengan sinyal ya teman-teman. Bahkan lampu di rumah Mr. X pun juga dengan sinyal. Ini banyak sekali ya perabotan yang di rumah, kayak mesin cuci ataupun kulkas pun sekarang sudah berhubungan dengan wifi atau sinyal. Nanti akan banyak yang rusak. Oh, baik. Oke, jadi teman-teman dia nggak bisa lama-lama di sini. Iya, saya memang sangat berterima kasih kepada Anda. Ya, Sendiko. Iya, alhamdulillah. Monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia pergi teman-teman. Ini beruntung sekali ya saya ya, sekalian melihat tanah-tanah saya. Ya memang kayak nggak terawat kayak gini. Ya, kesana makin rimbun. Padahal dulu itu waktu saya libur ada 3 hari ya, saya nggak kemana-mana ya. Memang saya sengaja untuk ini. Ini sangat cerah sekali dilihat. Bahkan singkong ini ya teman-teman ya, ini yang tingginya segini, ini sudah lebih dari 1 tahun kayaknya. Ya, ini saya tanam sudah lebih dari 1 tahun. Ya, bisa dibayangkan isinya itu sebesar apa. Ya, bahkan dulu waktu ini ya, saya sering menanam kayak
di kanan kiri ini singkong ya teman-teman ya. Di tengah-tengah itu saya banyak kayak terong, kayak cabai dulu. Tapi sekarang sudah nggak sempat teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini sekalian jenguk tanah. Ini alhamdulillah sekali teman-teman, saya mendapatkan suatu amanat ya. Mungkin ini ada kebaikannya untuk anak saya, anak putri saya. Mudah-mudahan anak saya itu dapat keberkahan ya. Mungkin saya juga nggak tahu anak saya besarnya akan jadi apa. Yang jelas saya sebagai orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anak saya ya. Kayak dari pendidikan pun yang terbaik sebisa orang tua, yang kita beri makan pun yang terbaik sebisa kita untuk anak kita. Yang jelas saya berkomitmen tidak akan memberikan secuil makanan haram kepada anak saya, supaya dia itu tumbuh dengan besar, dengan sehat, tanpa adanya makanan haram sedikit pun, biar dia jadi anak yang soleh ya, solehah gitu teman-teman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sampai di sini ya teman-teman, karena di sini nggak ada yang mengganggu ya. Soalnya saya sudah akur dengan tanah ini tanah saya pribadi. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Evi kalau mau kembali aja nggak apa-apa. Saya ingin melihat-lihat tanah saya. Ya, iya. Gak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Ya, hati-hati ya Mas Evi ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam.